Alhamdulillah di record. Nana nggak ada, Nana. Oke, Nana nggak ada. Habba Kista nggak ada juga Habba. Oke. Nah, saya mau ingatkan lagi di grup. Ini grupnya tadi. Oke, terakhir kita bahas yang namanya apa? Ada yang ingat? Kita bahas tentang apa kemarin? Ayo, ada yang ingat? Studi case kasus PT Golden, Pak. Nah ya, studi kasus konflik ya, kita bahas konflik. Oke, ini nanti dari Golden, tapi saya ganti pakai IKZ. Ini studi kasusnya. Nah, boleh nih teman-teman bisa coba baca. Silakan, barangkali ada penyelesaian. Apa sudah ada yang mencari Golden? Sudah ada yang nemu? Oke, jadi di PT saya ganti IKZ Tekstil, itu bergerak di bidang konveksi atau tekstil. Dia mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Ya. Konflik ini terjadi disebabkan oleh adanya miskomunikasi antara atasan dengan karyawan. Terus adanya perubahan kebijakan, perubahan kebijakan dalam arti mengenai penghitungan gaji atau upah. Namun pihak perusahaan belum ngasih tahu, mereka nggak ngasih tahu ke karyawan. Jadi karyawannya merasa diperlakukan semena-mena. Nah, para karyawan akhirnya ngambil tindakan demo, tapi malah jadi akhirnya PHK besar-besaran. Dan pastinya perusahaan manapun, baik yang skala besar maupun yang skala kecil juga. Seperti contoh, kalau teman-teman tahu yang namanya UMKM, startup, itu juga sekarang kalau teman-teman nanti ada tugas yang memang untuk mencari sama bagaimana caranya mengatasi konflik. Nanti untuk tugas hari ini jadi untuk individu ya masing-masing. Jadi tugasnya sekaligus saya mumpung keinget. Jadi tugasnya bahwa nanti cari teman-teman cari satu. Nanti saya akan tulis aja apa ya. Jadi intinya gini, tugasnya adalah teman-teman cari cari konflik, ya. Bukan mencari masalah, tapi cari contoh konflik yang ada boleh nanti di tempat-tempat apa sih, kamu pernah ngalamin nggak konflik gitu, itu boleh juga. Kamu pernah ngalamin di organisasi kah, atau di manapun, silakan teman-teman tulis ya. Terus kalau menurut kamu konflik itu perlu nggak sih gitu ya?
Nanti kamu tugasnya itu, terus dari yang sudah pernah kamu alamin ya, upaya apa untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Terus ada dampaknya enggak? Gitu, ada dampaknya dari konflik yang kamu pernah alamin. Terus kalau pernah kamu alamin di kehidupan, misalkan di kampus, di keluarga, di ini, pernah nggak ada upaya untuk menjadi penengah gitu, terus bisa nggak kalau kamu mengelola konflik tersebut gitu. Jadi nanti tugas untuk pribadinya itu ya nanti saya akan share di WhatsApp aja untuk tugas pribadi masing-masing. Saya kembalikan lagi. Jadi ini perusahaan mengalami konflik ya. Jadi hampir internal itu juga internal antara manajemen, manajer masing-masing manajer juga biasanya gitu. Dan itu dialami oleh ini PT IGZ. Nah, sekarang pertanyaannya untuk bahan diskusi. Setelah teman-teman baca, pertanyaannya ini. Menurut teman-teman, setelah Anda membayangkan, sebenarnya apa sih penyebab masalah yang terjadi di perusahaan IGZ itu? Ada yang mau jawab? Amanda boleh mencoba, Pak? Boleh, silakan sebentar. Maaf ya Pak kalau salah. Nggak ada benar atau salah ya. Jadi saya tekankan kepada teman-teman yang lainnya Jadi dalam dalam berdiskusi sebentar. Dalam berdiskusi itu tidak ada benar dan salah ya. Yang adanya apakah ini bisa terpecahkan atau tidak gitu. Oke, silakan. Ini sambil saya catat ya, agak pelan-pelan. Jadi intinya aja. Baik, silakan bisa dijelaskan. Kalau menurut saya dari tentang kasus ini adalah hal yang paling utama penyebab masalahnya ini adalah miskomunikasi antara pihak perusahaan dan karyawan, Pak. Masalah utamanya ya. Ya, betul, Pak. Adalah komunikasi. Terus ada lagi? Itu saja sih Pak yang saya lihat masalah terbesarnya. Baik. Berarti penyebabnya itu. Ada yang mau menambahkan? Antara perusahaan dan karyawan. Saya catat Amanda. Oke. Bisa dijelaskan apa lebih rinci lagi? Kira-kira miskomunikasinya itu karena? Iya Pak. Kenapa saya berpendapat bahwa ini terjadi miskomunikasi karena di situ diberitahukan bahwa pihak perusahaan tidak memberitahukan tentang perubahan sistem penggajian kepada karyawan, Pak. Ini yang dipertanyakan apakah ini secara sengaja memang tidak diberitahukan atau memang sebenarnya dari atasan diberitahukan tetapi oknum-oknum di bawahnya ini tidak memberitahukan, seperti itu Pak. Baik. Ya. Bagus. Baik. Bagus sekali. Ya. Oke, untuk jawaban saya terima betul sekali ya. Jadi penyebabnya adalah miskomunikasi. Kok saya ini sih. Baik. Adanya miskomunikasi. Betul sekali.
Dan biasanya itu masalah itu bisa timbul juga karena lingkungan yang kurang kondisif ya di suatu perusahaan. Itu juga bisa ada. Kalau yang di di cerita tersebut memang betul ya adanya karena tidak semena-mena ya informasi. Itu juga masalah juga itu. Nah, yang terjadi juga banyak sekali nih yang sekarang terjadi di Jakarta ya. Jadi isunya Jakarta itu untuk pabrik-pabrik akan dipindahkan mulai tahun ini nih, awal tahun ini sampai nanti 2 tahun ke depan, dan sampai tidak ada jadi pabrik itu hampir semua akan dialihkan ke Jawa. Itu karena perusahaan melihat kalau kita punya pabrik di Jawa, ya ongkosnya akan lebih murah. Gitu ya. Ongkosnya lebih murah, tapi produksi itu bisa lebih maksimal. Mereka cuannya lebih banyak. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, Amanda sudah menjawab. Oke, pertanyaan kedua, siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kasus tersebut? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang bertanggung jawab? Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi saat ini? Maksudnya dari cerita yang sudah saya share itu, gambaran apa yang teman-teman bisa dapatkan? Apa yang bisa diambil dari kutipan tadi, dari cerita tadi? Terus yang terakhir, pertanyaannya adalah, bagaimana menurut saudara saran apa yang harus dilakukan pemimpin perusahaan? Baik, silakan. Siapa yang menjawab pertanyaan nomor 2, 3, atau 4? Saya masih tunggu. Aduh, mantap ini. Halo? Maaf. 3. Ya. Boleh lihat slide 2-nya nggak, Pak? Slide 2. Oh, nomor 2-nya. Boleh. Silakan. Tadi siapa yang ngomong ya? Bahar ya? Mau, Pak. Oh, mau. Gimana kalau kamu jawab yang mana? Ya, diskusi saja dulu. Nanti setelah ini saya akan tanya kira-kira apa ada bagaimana cara mengelola konflik. Setelah ini kita akan berdiskusi, karena setelah itu tugas ada nanti saya akan berikan kepada teman-teman untuk tugas pribadi mengenai konflik ya. Yuk kita jawab dulu yang ini. Siapa yang harusnya bertanggung jawab dalam kejadian kasus ini? Jawabannya simpel.
Ola. Boleh saya jawab Pak yang pertanyaan kedua? Bentar. Siapa ini yang bicara? Delia Pak. Delia. Di mana Delia? Kalau menurut saya dari pertanyaan nomor 2 itu menjawab atas sasarannya pertama itu atasannya sih Pak, karena dari pengelolaan sistemnya itu masalah perhitungan gaji itu harusnya bisa diselesaikan lebih cepat atau harus ada komunikasi juga sama karyawannya gitu kalau emang lagi ada masalah gitu. Tadi siapa yang bertanggung jawab siapa? Ya, Yang bertanggung jawab tadi siapa? atasan dulu karena dari Oh, awal atasan. ya kan dari awal sistemnya Hmm. nggak teratur gitu Pak. Jadi ngaruh juga ke karyawannya yang menyebabkan mereka pada demo gitu. Baik. Baik. Tadi siapa namanya? Adelia ya? Delia Pak. Oh, Delia. Oke, terima kasih Delia. Ya, sama Pak. Berarti yang bertanggung jawab itu adalah atasan. Atasan itu yang mana atasan ya? Atasan ada bawahan. Atasan. Baik, berarti kalau yang intinya atasan itu adalah pemilik dari perusahaan. Oh, yang merekrut karyawan mengenai kompensasi termasuk di dalam gaji. Oke, ada yang Al-Fatah, yang bertanggung jawab itu HR. Ya, baik, sebentar saya catat. Kalau Al-Fatah bilang mungkin karena gini, kenapa yang merekrut? Padahal kan kalau direkrut itu sudah sesuai dengan apa namanya, kompetensi, ya kompetensi. Atau sesuai dengan arahan atau sesuai dengan perusahaan yang ini boleh nih kita lanjutin lagi buat Al-Fatah. Gitu ya. Sebentar. Kenapa kok kamu bisa lebih condong ke HR? Ya mungkin karena dia merekrut yang gaji, tapi kan persetujuan juga dari pimpinan perusahaan. Nggak mungkin HR semua. Ya enggak? Bagus sih, nggak salah. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi cukup ya saya jawab. Jadi siapa yang harusnya bertanggung jawab? Ya harusnya bertanggung jawab dari yang udah pasti itu adalah pemilik perusahaan tersebut ya. Karena akhirnya terjadi demo besar-besaran dan itu kaitannya dengan apa ya? Kalau kita menjadi seorang pemimpin dan punya karyawan, kita juga harus bisa memikirkan bukan hanya kita membutuhkan tenaga si karyawan tersebut, tapi setelah dia bekerja dan dia menerima upah, ada keluarga. Nah, ada keluarga di situ, keluarganya dari karyawan. Kita bisa menghidupi keluarganya mereka dari perusahaan ini. Itu yang perlu harus teman-teman kalau nanti perlu
teman-teman punya perusahaan itu kalau punya karyawan itu harus berpikirnya ke situ. Karena jangan sampai kalau kamu contoh misalkan nanti siapapun yang jadi pemimpin perusahaan besar gitu ya, kamu berpikir bahwa saya hanya butuh tenaga kamu, saya nggak butuh orangnya. Itu bahaya. Kalau punya sifat sikap yang seperti itu udah, aduh, itu bukan pemimpin yang baik ya, karena dia tidak bisa, ada istilah yang namanya memanusiakan manusia. Berarti di dalam kebijakannya pasti akan namanya keadilan, prinsip keadilan. Itu karena seorang pemimpin seperti harus bisa adil. Itu jadi pemimpin pemilik perusahaan itu harus bertanggung jawab full, dan staf di bawahnya ya, seperti tadi HR yang punya kaitan, intinya punya kaitan dengan masalah tersebut, dia harus bertanggung jawab. Oke, dari gambaran di atas gimana nih? Oke, ada tanggapan lagi, chat. Saya nggak tahu, ada boleh. Oke, saya absen. Mas Iqmal hadir. Oke ya, saya lanjutkan ya. Dari gambar tadi saya lanjutkan. Bagaimana kondisi perusahaan saat ini? Ada yang bisa menjawab? Gambarannya gimana? Tadi dari narasi yang saya berikan. Apa yang terjadi saat ini? Ada yang mau jawab? Sudah pakai SY lagi. Menurut saya kondisi, sebentar saya catat. Saya kopikan. Ini buat nilai keaktifan kamu. Dari Ma Andrian Marcel. Menurut saya kondisi perusahaan tidak kondusif, Pak. Soalnya kan perusahaan mengambil keputusan PHK besar-besaran. Betul. Terus solusinya bukan solusi PHK bukannya mengurangi masalah, malah menambah masalah, Pak. Kayak pegadaian. Soal perusahaan bisa saja memberi gaji sesuai dengan kemampuan perusahaan. Betul sekali. Luar biasa. Ini calon-calon pemimpin ini keren nih kayak gini nih. Mantap. Ada yang mau nambahin lagi? Mantap nih jawabannya. Pak, saya boleh tambahin lagi nggak, Pak? Izin, Pak. Ini siapa yang ngomong? Alisa, Pak. Alisa, silakan Alisa. Iya, memang itu sama seperti kasus pribadi sih, Pak, sebenarnya dulu pernah. Gimana nih, Pak? Maksudnya gimana? Kasus pribadi? Enggak, kamu jadi pemimpin perusahaan. Enggak, maksudnya saya jadi karyawannya saat itu dulu. Oh, di karyawan. Baik. Ya, berarti ini saya berbicara dengan karyawan yang pernah mengalami ini. Oke. Gimana, Mbak? Menurut kamu, Mbak? Ada beberapa perusahaan yang memang dia mungkin seperti itu mempertahankan perusahaannya dia ya, Pak. Kita kan nggak tahu ya. Juga yang mungkin dari karyawan itu ada yang
mungkin terlalu besar, jadi mereka itu mengincar gaji-gaji yang besar ini. Gitu. Ada juga yang seperti itu, Pak. Jadi ya itu benar tadi yang Oh, anti. sorry. Berarti ada perbedaan, ada yang gaji besar, ada yang gaji kecil. Oh iya, tentu Pak. Ada di setiap perusahaan itu pasti Itu dilihatnya dari apa? Dilihatnya mungkin kita nggak tahu ya Pak, dari mungkin pas interview itu si karyawan itu nego Pak dengan HR itu. Ada negosiasi kan Pak tentang gaji itu. Oh. Ya, jadi pengalaman pribadi juga di perusahaan suami saya ini juga ada beberapa karyawan yang memang mereka nego. Jadi suami saya gajinya juga beda-beda. Gaji mereka beda-beda gitu. Oh. Kalau yang masalah pribadi yang pengalaman pribadi saya tuh bukan di perusahaan PT suami saya, tapi di perusahaan lain. Kebetulan saya tuh waktu itu jadi karyawannya memang ada perbedaan gaji, jadi ya adalah masalah-masalah kayak gitu Pak. Oke. Emang benar kata Andrian Mas Reni tadi, jadi tidak kondusif akhirnya. Ya kita sebagai karyawan ya lebih memilih mencari yang lain gitu loh Pak. Jadi kamu keluar berarti posisinya? Iya, keluar. Dulu sih Pak, udah lama banget. Oh, iya. Kok bisa? Bukannya itu, sorry, sebentar. Saya mau kembali lagi. Itu perusahaan di bidang apa? Di bidang itu Pak, jasa. Oke, cukup. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Ini jadi kita tahu ya, ternyata itu di Jakarta atau di mana Mbak? Di Jakarta Pak. Itu di Jakarta. Ya. Oke. Juga berbeda-beda Pak setiap karyawan itu, walaupun posisinya sama, pekerjaannya sama, tetap berbeda, ada gajinya yang berbeda-beda gitu. Walaupun di pemerintahan, di swasta, kayak gitu sih Pak, setahu saya. Kalau di pemerintahan enggak loh Mbak, kan ada standarnya Mbak. Ya, ada. Cuman yang bedain itu adalah misalnya dia PNS bukan atau P3K atau bukan, kayak gitu Pak. Terus PNS pun ada golongan-golongannya, jadi pasti beda-beda gitu. Nah, benar. Kalau ini saya mengeksplorkan ya. Jadi kalau gaji di PNS itu berdasarkan dari golongan. Golongan itu dari pengabdian. Awalnya dari golongan itu dari tingkat pendidikan. Jadi kalau teman-teman nanti lulus dari S1 ya, melamar pekerjaan atau di PNS itu paling awal adalah 3A, golongan 3A. Kalau di Jakarta itu rata-rata untuk PNS golongan 3A untuk awal itu 2,7 juta satu bulan. Kalau untuk PNS ada juga itu juga kalau guru segitu. Kalau dari kementerian beda lagi jelas. Karena kita melihat dari jabatan memang yang atau di bidang atau dan sebagainya. Nah, kalau kementerian juga, kalau gaji kementerian sama dari Pemprov DKI jelas gede Pemprovnya dong, karena di situ ada nilai pajak, ada nilai dari pajak itu kan biasanya ada alokasikan untuk membayar pegawai negeri. Gitu. Jadi kalau untuk di swasta mungkin kalau untuk nego saya rasa sih kalau yang betul adalah itu harus bisa rata ya, semua rata sesuai dengan job desk. Kalau seharusnya kalau kita untuk mempelajari tentang manajemen dan organisasi, kalau nanti pengen mengelola banyak orang ya, kamu harus tegas gitu. Tidak bisa, nggak boleh yang namanya nego seperti itu, nggak boleh. Dan itu jelas nantinya adanya kecemburuan, itu jelas itu. Itu udah jelas itu nanti ada
Tuh. Dan kalau seperti itu ada gap kayak gitu dan besar yo jadi masalah. Haba, mohon maaf izin telat Pak. Iya, sudah Mas Haba. Sudah di absen Mas Haba, kan harusnya gitu. Gimana Mas Haba puasanya? Sehat? Lancar? Harus ya Mas ya. Ini anak-anak mau magang. Aman, aman. Alhamdulillah. Sip. Oke, bagus, bagus. Apalagi nih chatnya nih. Saya belum di absen. Oh, Mas Nana. Kamu ngomong Mas Nana. Bilang dong Mas Nana. Maaf, maaf. Iya, nggak apa-apa. Di posisi Mas Nana di mana nih? Di kampus apa di rumah? Oh iya. Kemarin jadi ketemu sama Pak Yusuf. Jadi Pak. Iya, syukurlah. Oke, yuk kita lanjutkan. Pertanyaan terakhir. Jadi, menurut saudara, saran apa yang harus dilakukan oleh pemimpin perusahaan? Nah, ini penting ini. Ayo, siapa yang mau jawab? Tadi Alisa sudah. Ayo. Siapa yang mau jawab? Saran apa ya? Ada yang mau ngasih saran? Atau misalkan ada cara-cara, ada cara-cara. Atau sebenarnya konflik itu bisa dicegah pakai apa sih? Boleh silakan, itu menjadi saran. Ada yang jawab, bisa nggak nih? Siapa nih? Kita mah diskusi aja daripada saya puasa cuman yang ngomong saya aja kan. Ayo sekarang ganti ya. Saran apa yang kamu berikan? Kira-kira seperti apa? Oh, konflik itu bisa dicegah, Pak. Kayak gini caranya. Dari perusahaan itu harus begini. Nah, silakan. Teman-teman bisa jelaskan. Ayo yang belum. Aulia. Mas Nana mungkin. Ada Putri, Syahna. Silakan. Atau Mbak Alisa mau ngasih tambahan lagi boleh. Yang sudah menjawab ada Amanda, ada Marcel. Silakan. Saran apa nih kira-kira? Ayo saling berpikir. Saran dan saran. Saya masih tunggu. Pak, izin Pak. Halo Pak, izin saya mau jawab. Halo? Halo Bandung, ibu kota periangan. Silahkan. Ya, jadi menurut saya ya Pak, jika Boleh. perusahaan itu ingin mengambil keputusan,
lebih baik itu didiskusikan dulu sama karyawan-karyawannya, karena kan Diskusi dengan karyawan. Ya, gimana? perusahaan itu kan dia nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa tim-timnya ya kan. Betul. Ya. Hmm. Ya alangkah baiknya si pemimpin ini mendengar usulan-usulan dari timnya, dari temannya, apa sih yang mereka butuhkan gitu loh. Kayak gitu sih Pak, didiskusikan dan didengarkan karyawan-karyawan gitu Pak. Oh, mendengarkan apa tadi? Dan mempertimbangkan lagi ya Pak, saran dari karyawan-karyawannya. Mendengarkan saran dari karyawan. Oke. Dari karyawan. Nice. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh, ini ada di chat. Saya senang nih. Pemimpin perusahaan harus mendengarkan karyawan dan melakukan negosiasi ulang. Negosiasi kajian di perusahaan. Masalah ini bisa dijaga jika perusahaan melakukan pengumuman berbeda jika ada. Mantap nih. Mas Yusuf, ucup. Negosiasi ulang itu kayak gimana, Mas? Negonya itu kayak gimana, Mas? Boleh, Mas Yusuf? Ya, mungkin ada beberapa perwakilan dari karyawan yang mengadakan rapat dengan pemimpin perusahaan tentang apa saja yang dibutuhkan gitu Pak. Terus kebutuhan mereka itu apa saja. Jadi pemimpin perusahaan juga bisa menyesuaikan gajinya dengan kebutuhan perusahaan gitu. Mungkin negosiasinya bisa seperti itu. Kebutuhan perusahaan atau kemampuan perusahaan? Kemampuan perusahaan, Pak. Oh iya. Kalau saya butuh gajinya sebulan 15 juta itu. Tapi perusahaan nggak bisa memberikan gaji sebegitu ya. Berarti apa tadi? Dengan pertimbangan dari perusahaan tersebut ya. Baik, bagus sekali. Jadi betul ya apa yang dikatakan Mbak Tisa, kita harus bisa dan juga sama Mas Yusuf, itu adanya namanya diskusi dengan karyawan. Diskusi itu apa namanya tadi? Mendiskusikan ulang itu juga penting ya, karena apa yang kita harus mendengarkan mereka ya. Jadi mungkin kita juga bisa dapat masukan juga dari mereka. Dan mendengarkan. Nah, ini namanya mendengarkan. Banyak orang terkadang kalau seorang pemimpin itu sudah dengan punya egonya masing-masing, dia akan mempertahankan pendapatnya dia bahwa dia merasa memiliki suatu perusahaan tanpa mendengarkan apa harapan apa yang menjadi kalau bahasa Jawanya itu unek-unek gitu ya, unek-unek dari karyawan gitu. Ada tadi masalahnya bisa mengajukan sarannya. Ya seperti itu ya. Jadi semua terjawab. Nah, dan juga yang namanya seorang kita punya banyak karyawan ya. Jadi jangan semena-mena gitu ya. Sama halnya ini curcol ya. Sama halnya kayak kita mengibaratkan antara kalau kita punya pacar atau kekasih gitu ya. Tapi memang intinya
di hubungan itu juga komunikasi juga penting gitu ya. Kalau kita kembali lagi ke pribadi, teman-teman juga harus bisa mengkomunikasikan ya, entah ke seorang pasangan atau ke rekan kerja gitu ya. Karena rekan kerja itu yang teman atau teman kita, yang teman kerja itu kita nggak bisa baca isi kepala atau isi hati teman-teman. Jadi jangan merasa diri kamu itu sudah melakukan hal yang benar menurut kamu, tapi belum tentu benar menurut orang lain. Nah, itu ini yang karena ada seperti itu ya. Jadi itu kita perlu komunikasi. Intinya di situ. Kamu sampaikan bahwa kamu bisa begini-begini, tapi itu juga belum tentu ya benar menurut orang lain. Dan orang lain pun atau rekan kerja, teman, sahabat itu juga bukan ahli di bidang santet ya. Ahli di bidang santet yang bisa membaca pikiran teman-teman itu. Karena kalau membaca pikiran teman-teman itu kita nggak bisa ya, apalagi membaca isi hati teman-teman. Sebentar ya. Nih, istri saya telepon. Nah, sebentar. Oke, sorry. Ya. Oke, sekarang masuk pertanyaan terakhir ini. Sorry, pertanyaan. Tugas-tugas untuk masing-masing pribadi. Jadi teman-teman tugasnya seperti ini. Sebentar. 2 ke 4, 5. Saya taruh di slide aja ya. Sebentar. Slide. Tugas pribadi. Sebentar, ini kelihatan nggak nih? Saya tulis pribadi. Terlihat, Pak. Oke, sebentar. Ini saya sudah tuliskan. Ya. Nih, ini tugasnya. Nanti saya akan share juga ke WhatsApp ya.
Untuk tugas pribadi, apabila teman-teman punya ini bisa juga pakai tugas kelompok gitu ya, konflik dan sebagainya. Nanti saya akan berikan ini ya, saya akan capture saja nih. Saya capture, saya berikan ke teman-teman. Ini tugas ini dikirim via email saya ya. Nanti dikirim ke email saya, newsletter. Tugas dikirim via email. Cendri kirimnya its.ac.id. Subjek pribadi manajemen konflik, terus nama. Bisa nama. Dikirim berarti sampai pertemuan depan, berarti Senin depan. Maksimal dikirim sebelum pertemuan depan. Oke. Ya. Saya. Nah, ini saya mau ngasih materi sedikit, jadi dari tadi saya dapat jurnal, sebentar saya stop. Saya dapat jurnal dari mana tadi jurnal? Oke. Ya, ini dapat jurnal. Jadi konflik itu sebenarnya itu bisa berkembang gitu ya. Ini ada jurnal yang menarik sebenarnya kalau menurut saya. Saya baca ini yang tadi disampaikan sama Mbak Alisa nyambung ternyata ya. Konflik itu bisa terjadi karena ada batasan pekerjaan yang tidak jelas. Contohnya begini, jadi untuk teman-teman ya yang namanya nanti kalau misalkan bekerja itu harus sesuai dengan job desk ya. Job desk-nya kamu apa, itu harus kamu kerjakan. Kalau di luar dari pekerjaan kamu berhak menolak. Karena kalau batasan pekerjaannya tidak jelas ini, itu juga akan menghasilkan konflik. Itu akan pekerjaanku nggak selesai-selesai gitu ya. Salah terus dan sebagainya. Ternyata ada atau mengerjakan pekerjaan dari orang lain itu juga menjadi konflik. Selain itu ada hambatan komunikasi. Jadi bisa hambatan komunikasi ini bisa didapat dari misalkan orang itu punya sifat introvert gitu ya, atau juga dia punya kendala dengan komunikasi gitu ya, atau dia memang dari lingkungan orang yang cara berkomunikasinya keras gitu, itu juga bisa. Dan konflik juga ada kaitannya dengan tekanan waktu. Nah, nanti ini bisa menjawab dari teman-teman di tugas teman-teman ya, tekanan waktu, pressure. Jadi kalau itu bisa juga jadi konflik. Selain itu tidak ada standar atau peraturan dan kebijakan yang tadi itu ya, yang karena gaji antara besar kecil. Dan itu ada kebijakan yang tidak masuk akal sebenarnya. Antara saya senang dengan kamu, saya nggak suka sama kamu, itu nggak bisa seperti itu. Itu namanya nggak profesional.
Terus juga konflik juga bisa terjadi karena ada pertikaian antara pribadi ya, dari atasan maupun dari karyawan. Itu banyak terjadi, entah kalau di lingkungan saya itu di militer itu ada di Cijantung itu antara atasan dengan bawahan atau pimpinan itu juga pernah ya terjadi. Saya menangani itu kasus penembakan anggota. Jadi mereka tidak suka gara-gara urusan pribadi dan hanya masalah sepele itu sebenarnya. Dan itu harus bisa malah merenggut nyawa seseorang. Terus juga ada perbedaan status. Nah ini saya harap teman-teman tidak mempunyai sifat atau sikap yang seperti itu ya. Jadi membeda-bedakan karena semua orang itu sebenarnya sama dan kalian juga bisa atau membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya kalau teman-teman di masyarakat itu tidak ada perbedaan. Saya pun juga saya menempatkan diri kalau saya di luar kampus ya saya bukan sebagai dosen gitu ya. Saya ya warga setempat, sama kedudukannya sama. Saya di warga itu ya ada pemimpinnya Pak RT. Gitu. Jadi saya harus mengikuti lingkungan. Apa aturan dari lingkungan kita harus ikutin. Gitu ya. Kita nggak bisa punya aturan kita sendiri juga nggak bisa. Jadi saya harap teman-teman juga bisa mempertimbangkan itu karena kalau kita bertolak belakang dengan lingkungan ya sampai kapanpun kita akan menjadi atau merasa seperti banyak musuh kayak dia. Itu yang jadi problem. Nah, problem di diri kita sendiri. Saya juga menyadari ya. Kalau di masyarakat saya butuh apapun, mana mungkin saya mau cari saudara saya jauh gitu. Dan tetangga itu adalah yang paling terdekat dan bisa membantu. Dan coba bikin karena gitu ya. Orang sukses itu bisa dilihat dari sukses itu kamu yang tentukan karena kamu bisa mendapatkan skill dan sebagainya. Tapi kalau untuk menjadi orang yang bisa kaya raya dan sebagaimana itu ya dari attitude. Nah itu juga yang saya tanamkan itu pesan dari saya. Dan ada juga harapan yang tidak terwujud, yaitu yang kita biasanya mau naik gaji tahun ini atau mendapatkan salary yang begitu besar ya, kamu juga ya, harus punya effort lagi yang kalau kamu pengen punya gaji yang besar ya, kamu harus melakukan meningkatkan dirimu sendiri. Orang kalau mau naik derajat itu ya juga harus bisa meningkatkan diri kamu sendiri. Kamu harus bisa memiliki keilmuan gitu ya. Orang itu bisa dilihat itu bisa kedudukan dan sebagaimana itu dari pendidikan. Gitu ya. Jadi itu tadi tugasnya sudah saya sampaikan. Itu nanti ya. Baik, saya kembalikan lagi sebentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kita bisa yang bisa on cam silahkan. Mau saya capture dulu. Siapa yang mau on cam silahkan. Sebelum saya tutup pertemuannya. Ada yang mau on cam? Saya bisa ngeliat nih teman-teman di mana nih.
Siapa yang lihat nih teman-teman? Halo. Halo, 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 halo. Terima kasih Mas Nana. Ada lagi yang lain? Yang cewek-cewek dong. Masa sih? Yang cewek-cewek masa nggak ada yang pengen menunjukkan pesonanya? Serius, pesona. Gak ada nih? Ya. Ayo Mas Nana. Ntar dulu Mas Nana. Saya mau capture dulu Mas Nana. Ada lain nggak nih, Mbak? Mbak, saya mau capture nih, Mbak. Si. On cam dong, Mbak. Aduh, buset dah. Ini kenapa kamera gue? Si. Aduh, buset dah. Ini kenapa nih? Kok jadi begini? Nah, good. Ya udah deh, yang bisa on cam berdua aja nggak apa-apa. Oke ya, 3, 2, 1. Ada yang on cam lagi nggak? 3, 2, 1. Saya Mas Nana, bentar Mas Nana. 3, 2, 1. Cekrek. Terima kasih Mas Nana. Sip, tidak ada pertanyaan ya untuk sesi kali ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Nanti tugas pribadi saya akan berikan. Ini pertemuan tanggal 31. Tidak ada ya untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan dulu. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Tidak ada Pak, cukup jelas. Oke, terima kasih Amanda. Sama-sama Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk kehadirannya dari teman-teman. Mas Nana lagi di mana Mas Nana? Lagi sama anaknya itu? Ada Pak, bukan anak. Ada. Oh, siap. Oke. Ya, terima kasih atas kehadirannya dari teman-teman semuanya. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Selamat menanti berbuka puasa. Masih jauh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Manda. Saya Alif ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.